Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Bincang Hangat bersama RAB Season 2 Episode 5. Kali ini kita akan membahas terkait rehabilitasi lahan pasca tambang dalam perspektif lingkungan dan hukum. Sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita yang sangat kece-kece ini, yaitu Uhdia. Halo Uhdia. Halo Usita. Iya, kenalin nama Ane dia dari Fakultas Vokasi angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Salam kenal Uhdia dan Safa. Halo Safa. Ya, halo. Perkenalkan, Ane Safa Salsabila Aji, biasa dipanggil Safa, dari Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 2020. Asal saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Halo Safa dan Uhdia. Oke, sebelumnya kenalin juga. Aku Nisrina Cita Yolisar, kalian bisa Cita, mahasiswi Fakultas Hukum semester 4. Oke, langsung aja. Uhdia, kira-kira apa aja sih kegiatan rehabilitasi lahan pasca tambang itu? Nah, untuk kegiatan rehabilitasi lahan pasca tambang itu merupakan bentuk usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang telah rusak sebagai akibat dari kegiatan usaha penambangan itu sendiri, yang tujuannya yaitu untuk memperbaiki dan memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang telah rusak agar dapat berfungsi optimal sesuai dengan peruntukannya. Setelah aktivitas pertambangan berakhir, lahan pasca tambang harus direhabilitasi untuk meminimalisir efek kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya. Nah, seperti halnya itu di Kalimantan Selatan, sebagai daerah yang terkenal kaya akan sumber daya yang khususnya itu tambang. Jika hanya dilakukan penambangan saja dan tidak adanya rehabilitasi lahan, kemungkinan besar kan akan merusak lingkungan itu sendiri dan lingkungan sekitarnya, dan juga akan membahayakan keselamatan jiwa manusia seperti itu. Oke, Uhdia. Terus dalam perspektif lingkungan nih, kira-kira apa sih kegiatan rehabilitasi lahan pasca tambang batu bara itu, Safa? Nah, jadi gini, sebelumnya. Jadi, banyak orang yang selalu menganggap operasi penambangan itu sesuatu yang selalu negatif dan tidak pernah memperdulikan aspek lingkungan. Padahal perusahaan tambang itu setiap membuka lahan diwajibkan untuk mengembalikan fungsi lahan yang sudah dikupas. Jadi, fungsi lahan yang dikembalikan ini namanya rehabilitasi ya. Nah, rehabilitasi pasca tambang ini ada macam-macam bentuknya. Tapi yang paling kita kenal adalah penanaman kembali. Nah, tapi penanaman pohon kembali ini tidak semudah yang dibayangkan. Jadi hanya sekedar menimbun tanah lalu ditanam kembali. Jadi tidak seperti itu. Jadi perlu ada konversi lahan terlebih dahulu untuk memperbaiki media tumbuh tanaman. Lahan bekas tambang itu juga mengalami kerusakan tanah akibat penambangan. Jadi banyak zat-zat kimiawi yang ada di dalamnya, sehingga perlu dikonversi lahan terlebih dahulu. Nah, untuk konversi lahannya sendiri, itu berdasarkan literatur ada 5 tahapan. Jadi yang pertama ada topsoil atau tanah lapisan teratas itu disimpan sementara di dalam tempat yang bernama topsoil stockpile. Lalu ada proses reshaping di mana akan mengubah atau memodifikasi area timbunan untuk dilapisi topsoil. Kemudian ada proses spreading atau penyebaran topsoil pada lapisan tanah yang telah di reshaping. Selanjutnya ada proses ripping untuk menguraikan lapisan batuan yang telah dilapisi topsoil untuk ditanami bibit, serta mempersiapkan aliran air untuk mencegah rembesan air. Dan tahap terakhir yaitu planting atau penanaman kembali lahan bekas tambang. Seperti itu. Berarti dalam perspektif lingkungan itu lebih memfokuskan dalam lapangannya begitu ya? Iya, benar. Dalam konversi lahannya, sebelum ditanam kembali. Oke. Kemudian dalam perspektif hukumnya itu bagaimana dia dalam regulasinya? Kalau dalam perspektif hukum itu sendiri, sebenarnya rehabilitasi lahan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sesuai amanat
Pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, pada tanggal 20 Desember 2010, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, yang secara detail mengatur hal-hal mengenai kewajiban reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Nah, peraturan ini tuh menetapkan bahwa kegiatan reklamasi wajib dilakukan oleh setiap pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi atau biasa kita dengar sebagai IUP eksplorasi, maupun izin usaha pertambangan khusus eksplorasi yang kita sebut sebagai IUPK eksplorasi dan IUP produksi serta IUPK produksi. Sedangkan kegiatan pasca tambang wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP produksi dan IUPK produksi. Untuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang ini wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan atau kesehatan pekerja, dan konservasi mineral dan batu bara yang itu khusus untuk pemegang IUP produksi. Sedangkan sebagai pemegang IUP eksplorasi harus menyusun yang pertama itu rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi yang mencakup juga rencana reklamasi di tahapan eksplorasi tersebut. Yang kedua, menyusun rencana reklamasi dan pasca tambang dan juga mengajukan rencana tersebut untuk mendapatkan persetujuan pemerintah bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP produksi. Gitu, Oke, berarti bisa dilihat kalau rehabilitasi lahan pasca tambang itu sangat-sangat wajib untuk dilakukan ya. Kira-kira apa dampaknya jika tidak dilakukan rehabilitasi, Safa? Jadi lahan konversi bekas tambang itu sebenarnya setelah walaupun telah dikonversi, udah dibaikin gitu tanahnya, itu tetap nggak bisa optimal untuk menumbuhkan tanaman, sehingga banyak perusahaan yang walaupun wajib untuk rehabilitasi bekas tambangnya, banyak yang eh, lepas tangan gitu, banyak yang tidak bertanggung jawab, sehingga lahan bekas tambang itu dibiarkan begitu saja, sehingga banyak banget dampak negatifnya yang udah kerasa, dan banyak berita-berita juga yang sudah beredar tentang dampak negatif bekas tambang ini, seperti banyak orang yang meninggal akibat tenggelam di lahan bekas tambang ini. Selanjutnya bisa terjadi erosi, tanah longsor, pencemaran aliran sungai, banjir karena daerah resapan airnya berkurang. Terus juga habitat satwa yang harusnya di hutan karena hutannya hilang, jadi habitat itu menghilang gitu. Hewan-hewan akan punah juga seperti itu. Oke, berarti dapat disimpulkan kalau rehabilitasi lahan pasca tambang itu sangat-sangat diperlukan karena hal ini merupakan suatu bentuk usaha dalam memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang telah rusak akibat kegiatan usaha penambangan sehingga bisa kembali ke rona awalnya dan dapat difungsikan kembali secara optimal dan dibudidayakan. Hal ini juga sudah diatur ya tadi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sehingga mampu mendorong pemenuhan kewajiban reklamasi bekas tambang menjadi lebih efektif. Direktur dari Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian SDM yaitu Bapak Sujatmiko mengatakan juga bahwa dalam revisi UU Minerba ini telah diatur mengenai kewajiban pemegang izin konsesi tambang untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan tingkat keberhasilan 100%, berarti wajib sampai kembali ke bentuk semulanya. Nah, jika tidak bisa, akan dikenakan sanksi bagi pemegang izin yang tidak dapat melaksanakan reklamasi tersebut. Sanksinya dapat berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Selanjutnya apa ada closing statement dari Uhdia? Kalau dari Ani sih, ini sih kita sebagai generasi muda itu harus bisa menjaga lingkungan agar lingkungan itu bisa memberikan dampak positif kepada kita. Seperti itu. Dari Safa? Kalau dari Ani itu ya sebagai manusia kita harus meningkatkan rasa tanggung jawab kita, karena lahan yang tidak terrehabilitasi itu kan karena lepas tanggung jawab, sehingga
harus dilatih lagi tanggung jawabnya seperti itu. Baik. Terima kasih buat kedua narasumber kita yang sangat Masya Allah, Tabarakallah, keren sekali ini. Sudah mengisi podcast Bincang Hangat bersama RAB pada kali ini. Kami pamit undur diri, nantikan podcast selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.